Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Awira Mulia dengan NIM 12311621935 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asgimianti dengan mata kuliah Bimbingan Konseling Kelompok untuk membuat video ujian akhir semester saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta atau individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memahami diri anggota, mengembangkan potensi, mencegah masalah, serta meningkatkan kepribadian sosial bidang karir dan belajar. Ciri-ciri bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok sekitar anggota 6-10 orang, dipimpin oleh konselor atau guru BK, memanfaatkan dinamika dan interaksi kelompok, bersifat preventif dan pengembangan, dan yang terakhir, topik bersifat umum, bukan masalah pribadi yang mendalam. Tujuan bimbingan kelompok yaitu meningkatkan diri dan pemahaman orang lain, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, menumbuhkan kerjasama dan sikap empati, membantu pengambilan keputusan yang tepat, dan yang terakhir adalah mencegah munculnya masalah pada peserta didik. Contoh-contoh topik bimbingan kelompok yaitu meningkatkan kepercayaan diri, belajar efektif, kerjasama dan komunikasi yang baik, manajemen waktu, dan mengatasi masalah pada ujian. Dalam bimbingan kelompok, konselor itu berperan sebagai fasilitator, sementara anggota kelompok saling berinteraksi, berbagi pengalaman, pendapat, dan belajar satu sama lain melalui kegiatan yang terstruktur. Dalam bimbingan kelompok, konselor itu berperan sebagai fasilitator, sementara anggota kelompok saling berinteraksi, berbagi pengalaman, pendapat, dan belajar satu sama lain melalui kegiatan yang terstruktur. Tahapannya ada 4. Yang pertama adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap awal dalam bimbingan dan konseling kelompok yang dimana bertujuan untuk menciptakan rasa aman, nyaman, akrab, dan kondusif. Kegiatan pada tahap ini yaitu yang pertama adalah salam dan pembukaan oleh pemimpin kelompok. Yang kedua adalah pengenalan diri antar anggota kelompok. Dan yang ketiga adalah penstrukturan mengenai materi. Yang ketiga ada penstrukturan, yaitu mengenai penjelasan tentang pengertian bimbingan kelompok. Kemudian ada asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, asas kekinian. Selanjutnya ada bidang bimbingan yaitu pribadi, belajar, karir, dan sosial. Lalu ada fungsi bimbingan kelompok. Yang pertama adalah fungsi pemahaman yang dimana membantu anggota untuk memahami dirinya. Yang kedua, fungsi pencegahan yaitu mencegah timbulnya permasalahan melalui informasi dan diskusi. Yang ketiga ada fungsi pengembangan, yaitu mengembangkan potensi diri anggota, sikap positif, dan meningkatkan keterampilan sosial. Yang keempat, fungsi pengentasan atau perbaikan, yaitu membantu anggota untuk mengatasi masalah ringan yang dihadapinya. Selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan sikap saling menghargai,
menumbuhkan kepercayaan diri, melatih pengambilan keputusan, dan membantu anggota dalam menyelesaikan masalahnya secara positif. Selanjutnya, peran pemimpin kelompok dan anggota. Peran pemimpin kelompok adalah sebagai fasilitator jalannya kegiatan, kemudian sebagai pengarah kegiatan diskusi, selanjutnya penjaga dinamika kelompok, penegak aturan kelompok, dan pemberi penguatan dan refleksi pada anggota. Sedangkan peran anggota kelompok adalah untuk mengikuti kegiatan dengan aktif, mematuhi aturan kelompok, menyampaikan pendapat dan pengalaman, menghargai anggota kelompok, dan saling menjaga kerahasiaan yang ada di dalam kelompok. Lalu ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses interaksi antar anggota yang terjadi selama kegiatan sedang berlangsung. Ditandai dengan saling memberi umpan balik, adanya diskusi dan tanya jawab, tumbuhnya rasa kebersamaan, dan terbentuknya rasa saling percaya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu sangat penting karena merupakan poin utama dalam keberhasilan bimbingan kelompok. Makna duduk melingkar dalam bimbingan kelompok sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses layanan. Duduk melingkar adalah melambangkan bahwa semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Konselor tidak bertindak sebagai penguasa, melainkan sebagai fasilitator kegiatan. Hal ini menumbuhkan rasa dihargai dan mengurangi jarak psikologis. Dengan posisi melingkar, semua anggota dapat saling melihat wajah dan ekspresi. Lalu komunikasi berlangsung dua arah dan terbuka. Kondisi ini mendorong anggota untuk lebih berani berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Duduk melingkar juga menciptakan suasana aman, nyaman, dan tidak mengancam. Jadi, anggota lebih merasa terlindungi dan bebas mengungkapkan permasalahannya tanpa harus takut dihakimi. Duduk melingkar dalam bimbingan kelompok bukan hanya sekedar tempat pengatur duduk, tetapi merupakan strategi penting untuk menciptakan kesetaraan, keterbukaan, keamanan psikologis, dan dinamika kelompok yang sehat. Semua unsur tersebut mendukung untuk tercapainya tujuan bimbingan kelompok secara optimal. Yang kedua adalah tahap peralihan. Tahap peralihan merupakan jembatan antara tahap pembentukan dan juga tahap kegiatan. Kegiatan pada tahap ini meliputi mengecek kesiapan anggota kelompok, lalu memastikan pemahaman anggota terhadap aturan dan juga tujuan dalam kegiatan, dan juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan perasaan atau keraguannya. Yang ketiga adalah tahap inti atau tahap kegiatan. Ini adalah tahap utama dalam proses bimbingan kelompok, yang dimana tempat berlangsungnya proses konseling. Terdapat dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Bisa dipilihkan oleh PK, yaitu pemimpin kelompok, atau bisa dipilihkan oleh anggota kelompok, yaitu bebas. Pembahasan topik, anggota kelompok menyampaikan masalah, pendapat, atau pengalaman. Sedangkan konselor berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa diskusi. Kemudian ada tanya jawab, anggota saling bertanya dan saling menanggapi, adanya interaksi dan dinamika kelompok.
Dan pada tahap ini juga keterlibatan aktif anggota sangat penting dan diperlukan. Yang keempat atau tahap terakhir adalah tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran merupakan tahap akhir dalam bimbingan kelompok yang ditutup secara terstruktur. Ada kesimpulan. Konselor bersama anggota merangkum hasil diskusi, kemudian mencatat poin-poin penting yang telah diperoleh. Kemudian ada juga saran. Konselor bisa memberikan saran atau tindak lanjut, bisa berupa hal-hal positif atau penguatan diri. Lalu ada membuat jadwal selanjutnya. Mengatur waktu untuk kegiatan selanjutnya apabila diperlukan. Dan yang terakhir, catatan penting yaitu konselor harus bisa memahami dan menegaskan setiap perkataan anggota. Yang pertama ada identitas kegiatan, yaitu jenis layanannya adalah bimbingan kelompok. Sasarannya adalah siswa kelas berapa saja bisa, SMP, SMK, ataupun SMA. Kemudian anggota kelompoknya terdiri dari 6 sampai dengan 8 orang. Kemudian waktu pelaksananya lebih kurang 60 menit. Dan juga yang terakhir adalah tempatnya bisa di ruang BK, kelas, taman, ataupun di mana saja tempat yang bisa membuat nyaman. Baik, yang kedua ada tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok terbagi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah agar siswa mampu menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan teman dan juga mampu bekerja sama dengan hal-hal yang lebih positif. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu setelah mengikuti kegiatan, diharapkan agar siswa itu mampu memahami arti kerjasama dalam berkelompok. Yang kedua itu menunjukkan sikap saling menghargai dalam pertemanan. Yang ketiga agar berkomunikasi yang lebih baik dan tepat. Dan yang terakhir adalah mengurangi konflik dalam pertemanan. Baik, yang ketiga ada materi bimbingan kelompok. Yang pertama adalah pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok siswa yang dimana bertujuan untuk membantu individu-individu siswa, terus mengembangkan potensi siswa, memahami kemampuan sosial mereka, serta memecahkan masalah melalui dinamika kelompok. Yang dimana dalam bimbingan kelompok tersebut, setiap anggota itu dapat saling berbagi pengalaman, pendapat, dan belajar bekerja sama. Yang ketiga adalah manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dikerjakan dengan bersama-sama. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam pertemanan. Yang ketiga, melatih sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan bersosial. Yang kelima, mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Serta yang terakhir adalah untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam pertemanan. Yang keempat adalah contoh perilaku di sekolah. Beberapa contoh perilakunya yang pertama adalah mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, kemudian membersihkan kelas secara bergotong royong. Yang ketiga adalah berdiskusi dan saling berbagi pendapat saat belajar. Yang keempat adalah saling membantu teman jika ada yang kesusahan dalam belajar. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dalam kegiatan ekstrakurikuler atau lomba yang berada di sekolah. Baik, materi selanjutnya adalah dampak kurangnya dari kerjasama,
yaitu pekerjaan terasa lebih berat dan lambat untuk dikerjakan. Yang kedua adalah munculnya konflik dan selisih antar individu. Yang ketiga adalah hubungan menjadi renggang. Yang keempat adalah menimbulkan egois yang meningkat. Dan yang terakhir adalah tujuan terasa jadi sulit untuk dicapai. Baik, materi terakhir adalah cara membangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak mencela pembicaraan orang lain, dan juga menghargai pendapat orang lain meski berbeda pendapat dengan kita. Kemudian menggunakan bahasa tubuh yang positif, dan yang terakhir adalah bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya ada metode dan teknik. Yang pertama bisa diskusi kelompok, yang kedua tanya jawab, ketiga permainan kerjasama, dan keempat adalah refleksi diri. Baik, ada 4 tahap dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada tahap pembentukan, yaitu ada salam dan doa, kemudian perkenalan anggota kelompok, terus penjelasan tujuan dan aturan kelompok. Yang kedua ada tahap peralihan, yang dimana ada ice breaking ringan, kemudian mengajak siswa lebih aktif dan terbuka. Yang ketiga ada tahap kegiatan, yang dimana ada diskusi tentang pengalaman bekerja sama, kemudian ada permainan kelompok sederhana, dan yang terakhir adalah tanya jawab dan berbagi pendapat dengan anggota kelompok. Nah, yang terakhir ada tahap penutupan, yaitu menyimpulkan hasil kegiatan, pesan dan motivasi, serta doa penutup. Baik, kesimpulan pada materinya adalah kerjasama dalam komunikasi yang baik itu membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis antar siswa agar tidak terjadi perkelahian. Cukup sekian hasil pembahasan materi saya. Saya mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.